saat yang teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah memasuki minggu keempat setelah Trinitatis yang artinya ketritunggalan Allah. Sebelum kita memulai ibadah ini, marilah menyerahkan hidup kita bagi Tuhan dengan doa saat teduh. Saudara yang terkasih, marilah kita menghadap Tuhan dan memuji-muji dan memuliakan Dia. Datanglah kepadanya, wahai umat yang rindu akan keajaibannya. Kita bernyanyi dari nyanyian nomor 4 ayat 1 hingga ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya seperti seorang gembala mencari dombanya. Pada waktu domba itu bercerai dari kawanan dombanya,
Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan, mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami, mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkan iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian nomor 125 ayat 1. Hukum Taurat bagi kita pada minggu hari ini dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi, pasal yang keempat, ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-20. Demikianlah bunyinya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita kembali bernyanyi dari nyanyian nomor 173 ayat yang pertama. Jauh
Jemaat Tuhan, marilah kita datang mengaku dosa kita, memohon pengampunan kehadapan Allah. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita kembali bernyanyi dari nyanyian nomor 481 ayat yang ketiga. Firman Tuhan pada minggu kita hari ini tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Roma pasal yang ke-15 dari ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-13. Kita membaca secara responsoria. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan datang lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa,
dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian nomor 730, ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengar warta jemaat dalam minggu kita hari ini. Warta jemaat nama minggu 4 setelah Trinitatis atau Hasitulus Sadaun ni debata. Topik diberkati untuk menjadi berkat atau dipasu-pasu asa gabe pasu-pasu. 2. Pelaksanaan ibadah minggu dengan petunjuk ni normal untuk menyikapi himbauan dari pemerintah, demikian juga surat pastoral Eporus HKBP sehubungan dengan pelaksanaan tatanan kehidupan baru atau ni normal
gereja kita HKBP Resort Serang mulai minggu hari ini tanggal 5 Juli 2020 akan melaksanakan kegiatan ibadah kebaktian dengan petunjuk new normal sesuai dengan protokol kesehatan. Adapun hal-hal yang harus kita perhatikan dipatuhi sebagai berikut. 1. Pengawasan jarak antar orang di areal gereja maupun di setiap tempat duduk di gereja harus 1 sampai dengan 2 meter. 2. Kepada jemaat yang mengikuti ibadah di gereja wajib pakai masker. 3. Suhu tubuh yang mengikuti ibadah maksimal 37,5 derajat. Perlengkapan alat-alat kesehatan disediakan oleh resort seperti hand sanitizer, tempat cuci tangan, disinfektan, dan pengukur suhu. Sebelum masuk gereja, wajib cuci tangan di tempat yang tersedia di halaman gereja. 6. Usia. Anak-anak 12 tahun ke bawah dan lansia 65 tahun ke atas diharapkan beribadah di rumah. 7. Tamu yang berkunjung dari luar daerah dianjurkan supaya tidak mengikuti ibadah di gereja. 8. Peserta jemaat yang mengikuti ibadah dari setiap sektor atas laporan situa sektor dan menyerahkan kartu ikut ibadah pada setiap minggunya. 9. Jemaat yang menghadiri kebaktian model kota akan dibicarakan setiap sermon parhalado. 10. Kor vokal grup pada ibadah ditiadakan. 11. Durasi waktu selama 1 jam per ibadah. Kapasitas tempat duduk di gereja lantai 2 200 orang termasuk pelayan. Kapasitas tempat duduk di gereja lantai 3 60 orang termasuk pelayan. 13. Jadwal kebaktian selama uji coba new normal. HKBP Maranatha pukul 7.45 WIB lantai 2 200 orang. HKBP Maranatha pukul 7.45 WIB lantai 3 60 orang. HKBP Serang pukul 10.30 WIB lantai 2 200 orang. HKBP Cikande pukul 10.30 WIB lantai 3 60 orang. GKPS pukul 13 WIB lantai 2 120 orang. 14. Acara ibadah Minggu Ganjil bahasa Batak dan Minggu Genap bahasa Indonesia. 15. Tim sterilisasi gereja, seksi kemasyarakatan, seksi kesehatan, hari tahun atau penerima tamu setiap huria. 16. Setelah ibadah supaya langsung pulang. Dilarang berkumpul sebelum dan sesudah ibadah di halaman dan gereja. 17.
pengumpulan persembahan dilaksanakan ke depan. 18. Sarung mik setiap ibadah diganti oleh petugas gereja masing-masing. 19. Melibatkan aparat keamanan TNI Polri dari jemaat. 20. Majelis perhalado yang hadir sesuai jadwal dengan daftar pelayan. 21. Semua kendaraan tidak diperkenakan parkir di halaman gereja. 3 besar. Ibadah kebaktian minggu keluarga di rumah. Sehubungan dengan pandemi virus corona, gereja kita HKBP Resort Serang menghimbau kepada majelis dan jemaat supaya melaksanakan ibadah kebaktian atau permingguan keluarga di rumah masing-masing. Acara ibadah disediakan dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia melalui media YouTube dan WhatsApp. Demikian juga lembar acara yang disalurkan melalui situs sektor. Kita pilih acara tersebut untuk dipergunakan sesuai kebutuhan keluarga kita masing-masing. Pada acara tersebut, setelah disediakan kolom persembahan keluarga untuk dapat diwartakan pada setiap minggu berikutnya, persembahan dapat diserahkan melalui majelis atau situs sektor atau ditransfer ke rekening Huria. 6. Kebaktian keluarga di sektor. Sebagai pengganti kebaktian pertanian sektor yang kita laksanakan setiap bulannya, sehubungan dengan pandemi COVID-19 dihimbau kepada majelis dan warga jemaat supaya berkenan melaksanakan ibadah kebaktian keluarga di rumah masing-masing setiap hari Kamis malam. Acara ibadah yang kita pakai dikirim melalui WhatsApp grup sektor kita. 7. Pelajar Sidi atau Parguru Malua tahun ajaran 2019-2020. Mulai hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 akan dilaksanakan pelajaran Sidi atau Parguru Malua yang dilayani secara online dengan media aplikasi Zoom. Diminta kepada seluruh anak Sidi untuk mengikuti pelajaran tersebut. 8. Dewan Koinonia. Mulai bulan Juli 2020, gereja kita akan melayani PhD kategorial dan sermon guru-guru sekolah minggu melalui dilayani secara online dengan media aplikasi Zoom. Diharapkan kerjasama Ketua Dewan Koinonia dan Ketua Seksi untuk berkoordinasi dengan yang melayani untuk waktu dan sistem pelaksanaannya. Seksi musik. Pelatihan alat musik tradisional Batak diberitahukan kepada seluruh jemaat mulai hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 akan dibuka pendaftaran bagi anak-anak kita dari SD sampai SMP yang berminat untuk mengikuti pelatihan alat musik tradisional Batak atau uning-uningan dan tagading. Supaya mendaftarkannya kepada Dewan Marturia Seksi Musik, waktu latihan pada sore hari sesuai jadwal yang disepakati. Diharapkan ketika sudah terlatih akan melayani di kebaktian gereja kita.
seksi diakonia sosial, acara penghiburan jemaat atau pangapulion. Pada minggu hari ini tanggal 5 Juli 2020 masuk pukul 14 WIB atau jam 4 sore, gereja kita akan melaksanakan acara penghiburan atau pangapulion kepada keluarga Desi Manuk Khalid almarhum Boru Siregar, alamat Perum Ciceri Indah, Sektor 1 Serang, pelayan firman oleh Pendeta O. Simanuk Khalid. B. Keluarga Situa M. Nababan, Boru Sijabat, alamat Perum BSB Blok F4 nomor 23 Sektor 10 Trondol, pelayan firman oleh Pendeta E. Mukur. Kepada majelis dan perwakilan jemaat yang ada di sektor tersebut, pengurus diakonia dan tim doa supaya berkenan menghadiri acara tersebut. Dua, anggota jemaat baru. Mulai minggu ini masuk menjadi anggota jemaat baru keluarga Dr. Jepriandi Parulian Huta Barat, Ibu Dr. Clara Bulan Angelina Boru Banuarea, yang menerima pemberkatan pernikahan di Gereja HKBP Serang pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019, tinggal di Perum Serang City, Sektor 6 Legok. Selamat bergabung dan kiranya persekutuan kita di HKBP Serang membawa sukacita dari Tuhan. 3. Waktu pemberkatan pernikahan. Warta pertama. Akan dilaksanakan pemberkatan nikah bagi calon mempelai laki-laki Febri Setiawan Sagala, putra dari Bapak Estron Marolop Sagala almarhum, Ibu Merdiana Boru Manulang almarhum, alamat Jalan Waringin Kurung, Gang Mawar nomor 35 Sektor 2 Keramat Watu, Jemaat HKBP Serang Resort Serang, Distrik 21 Banten. Dengan calon mempelai perempuan Maria Lestari Boru Siaturi, putri dari Bapak Luhut Siaturi, Ibu Rapida Boru Situmorang, alamat Perum Banjar Agung Blok F25 nomor 7, Sektor 13 Pakupatan, Jemaat HKBP Serang Resort Serang, Distrik 21 Banten. Pemberkatan pernikahan hari Sabtu 18 Juli 2020 masuk jam 10.15 WIB di HKBP Serang Resort Serang. Kiranya Tuhan senantiasa mengabulkan dan memberkati rencana perkawinan mereka. Persembahan kebaktian minggu, pertanyaan keluarga, persembahan bulanan, dan diakonia. Melihat keadaan keuangan gereja kita sampai minggu ini, melalui warta jemaat ini dihimbau kepada seluruh jemaat dan majelis supaya berkenan menyerahkan persembahan ibadah, kebaktian minggu, kebaktian pertanyaan keluarga yang kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Demikian juga tanggung jawab kehuria melalui persembahan bulanan dan persembahan diakonia. Kiranya Tuhan selalu memberkati semua jemaatnya dalam kehidupan kesehariannya. Mari memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui gerejanya.
16 Warta Keuangan menyusul melalui grup media sektor masing-masing. Seluruh pelayan penuh waktu dan Majelis HKBP Serang Resort Serang mengucapkan selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan berulang tahun pernikahan pada minggu ini. Semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih bagi jemaat yang melaksanakan ibadah minggu hari ini. Bagi warga jemaat yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Bagi jemaat yang berduka, Tuhan memberikan penghiburan. Bagi jemaat yang bersukacita, Tuhan memberkati agar bersukacita dalam Tuhan dan mengucapkan syukur dalam segala hal. Amin. Demikian warta jemaat ini. Tuhan memberkati setiap pelayanan dan keuangan yang masuk pada minggu ini. Demikian kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita bagi jemaatnya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita kembali bernyanyi dari nyanyian nomor 750 ayat yang pertama. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiran di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Kita bersukacita saat ini kita kembali diberikan waktu oleh Tuhan untuk bersekutu dalam firman-Nya, supaya kita tetap percaya, supaya kita tetap teguh untuk hidup di dalam segala kehendak Tuhan. Firman Tuhan yang ditetapkan buat kita di minggu keempat setelah Trinitatis, yaitu yang diangkat dari kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan menjadi berkat.
Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang menjadi tema buat kita di minggu ini yaitu diberkati, supaya menjadi berkat. Diberkati untuk menjadi berkat. Saya rasa kalimat ini sudah sangat viral di HKBP. Ini pernah menjadi sebuah tema di acara yang besar, rapat pendeta dan juga acara-acara yang lain. Dan kita semua sudah pasti jelas mengetahui apa tujuan dari Tuhan Allah mengatakan ini kepada Abraham, yaitu supaya dia menjadi berkat sehingga dia dipilih dan diberkati. Sebuah kalimat ini sudah bisa menjadi modal bagi kita untuk menjadikan hidup kita berguna bagi orang lain. Menjadi modal bagi kita supaya kita betul-betul menempatkan diri menjadi sebuah berkat di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan HKBP memilih nats ini menjadi visi gereja kita, menjadi berkat bagi dunia, supaya semua warga HKBP, orang-orang yang percaya, mempunyai visi yang sama, mempunyai tujuan yang sama, mempunyai persiapan yang sama untuk membuat dirinya menjadi berkat. Mengapa hal ini terjadi? Karena Tuhan selalu merancangkan keselamatan. Tuhan selalu merancangkan yang terbaik bagi umat manusia, walaupun manusia sering untuk tidak menerima, bahkan sering untuk merusak rancangan Tuhan. Mulai dari penciptaan, jatuhnya manusia ke dalam dosa, peristiwa Nabi Nuh, peristiwa Menara Babel, peristiwa Kain dan Habel, peristiwa yang banyak melakukan segala kejahatan-kejahatan sehingga dunia sudah hidup di dalam kegelapan. Sehingga tidak ada manusia yang mau mendengar segala rencana Tuhan. Oleh karena itu Allah bertindak. Allah berinisiatif untuk memberikan keselamatan bagi
dunia ini. Dan dia memilih hambanya Abram untuk membawa keselamatan itu. Dia memilih hambanya Abram supaya dialah awal dari keselamatan yang Tuhan rencanakan di dalam dunia ini. Jadi bagaimana Abram itu dipilih, bagaimana dia diberkati, bagaimana dia mempunyai tugas dan juga visi untuk menjadi berkat. Dan semua orang-orang yang percaya, semua orang-orang yang beriman dikatakan anak-anak Abraham. Karena Abraham membuktikan bahwa dia tetap percaya kepada rencana dan juga tetap percaya kepada maksud Tuhan dalam keselamatan dunia ini. Bukan secara kebetulan minggu ini juga kita memulai ibadah di gereja, walaupun dengan tatanan new normal life, walaupun dengan segala peraturan yang diberikan oleh pemerintah. Tetapi inilah awal yang diberikan oleh Tuhan bagi kita supaya kita dapat hidup dalam segala kehendaknya, awal dari hidup baru, awal dari kita meninggalkan segala perbuatan-perbuatan kegelapan. Abram dipanggil Allah dari kegelapan dan hidup kepada terang Allah. Sama seperti gereja, sama seperti kita orang-orang yang percaya, adalah arak-arakan yang dibawa oleh Tuhan Allah dari kegelapan menuju terangnya. Di jauh sian haholumun. Abram diminta untuk membawa perintah Tuhan untuk memperbaiki segala kesalahan yang telah dilakukan oleh manusia. Dan itu adalah inisiatif Allah memilih hambanya untuk membawa rencana keselamatannya. Kita juga dipilih untuk membawa rencana keselamatan Tuhan, membawa manusia dari kegelapan menuju terang. Dan kita melihat saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika Tuhan merencanakan, Dia memerintahkan, Dia memilih, maka kita harus taat, karena itulah yang terbaik untuk dunia ini, dan itulah yang terbaik dari Allah kepada dunia ini. Dan Dia berjanji memberkati kita supaya kita menjadi berkat, dan janjinya ditepati kepada Abram, walaupun saat itu umurnya 75 tahun. Dia akan diberkati untuk menjadi berkat. Dan dikatakan keturunanmu akan seperti bintang di langit. Wah, bagaimana? Sedangkan istrinya Sarai mandul. Itu tidak mungkin. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah yang menyatakan, dan itu sebuah kepastian, dan itu dinyatakan dalam kehidupan Abraham karena dia percaya, walaupun istrinya sedikit agak ragu akan janji itu. Kenapa ragu? Karena jaraknya memang agak lama. Ketika dia berumur 75 tahun sampai berumur hampir 100 tahun. Coba bayangkan kalau kita menunggu janji Allah selama itu, apakah kita sabar? Terkadang kita nggak sabar. Terkadang banyak orang membatasi atau banyak orang memaksakan segala berkat Tuhan. Banyak orang memaksakan Tuhan untuk menuruti kehendaknya. Bukan dia yang mau menuruti kehendak Tuhan, tapi dia paksakan supaya Tuhan yang menuruti kehendaknya. Sehingga terkadang orang banyak yang bersuara dalam hatinya, Tuhan, kalau Engkau tidak menjawab doaku, ya mungkin tahun ini aku tidak ke gereja.
Seperti itu banyak sekali orang-orang yang mengatur waktu Tuhan. Padahal Tuhan tahu yang terbaik dalam kehidupan manusia, termasuk kepada Abraham. Walaupun dia berumur 75 tahun, memang waktu itu umur manusia sangat panjang. Tetapi ketika dia berumur hampir 100 tahun, maka janji itu digenapi dan benar. Dia menjadi berkat dan benar. Dialah Bapa orang yang percaya dan benar. Dari dialah, dari keturunannya lah lahir sebuah bangsa yang besar, bangsa Allah. Dan dari keturunannya lah lahir juru selamat dunia, Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita percaya bahwa rencana Tuhan ada, dan rencana Tuhan dalam hidup kita bukanlah rencana yang biasa-biasa saja. Jadi kita harus ingat, terlebih kepada generasi muda, napa sebelum remaja, sekolah minggu, katakan dalam hatimu bahwa Allah mempunyai rencana yang luar biasa dalam hidupku, bukan rencana yang biasa-biasa. Ya, kalau rencana yang biasa-biasa, hidup kita juga biasa-biasa. Tapi karena rencana Tuhan yang luar biasa, maka Dia membentuk kita menjadi orang yang luar biasa, orang yang mengandalkan kuasanya, orang yang tetap percaya walaupun harus menghadapi perjalanan panjang kehidupan ini. Supaya dimanapun kita berada, di situ ada kehidupan. Dimanapun kita berada, di situ ada berkat. Itulah panggilan Tuhan kepada Abraham, dan itulah panggilan Tuhan juga kepada kita semua. Saya pernah lihat sebuah film, saya tidak tahu judulnya Frozen ya. Apa yang dia sentuh jadi es, begitu ya. Abraham hampir seperti itu. Apa, di mana dia ada berkat. Di mana dia ada sukacita. Di mana dia ada kekuatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Jadi kalau film tadi dibuat di film itu seseorang menyentuh sesuatu jadi es, kalau Abraham di mana dia ada, di situ ada keselamatan yang dari Tuhan. Ibrani juga mengatakan demikian. Surat kepada orang Ibrani mengatakan bahwa karena iman maka Abraham taat. Dia tidak ragu walaupun sekitarnya mungkin ragu. Jadi bagaimana budaya iman, budaya kepastian ini ada dalam diri kita. Bagaimana kita bisa menyampaikan segala keluh kesah, kekhawatiran, permintaan, permohonan, segala cita-cita kita hanya kepada rencana Tuhan saja, bukan rencana kita. Dan kita mau hidup dalam rencana Tuhan tersebut. Allah menjanjikan berkatnya, pasti Dia memberikan berkatnya, dan pasti orang-orang yang setia akan mendapatkan berkat tersebut. Dan orang-orang yang setia pasti tidak lupa untuk tetap hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Sama seperti Abraham, di mana dia ada, dia buat mezbah untuk Tuhan. Dia buat mezbah untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan orang Batak juga meniru itu ya. Orang Batak katanya dimanapun ada orang Batak pasti ada gereja. Artinya kita sudah orang-orang yang setia, yang tetap mengundang Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita adalah orang-orang yang diberkati supaya kita menjadi berkat. Dipanggil, disuruh saat ini oleh Tuhan, kita mulai hidup kita supaya kita membawa berkat dimanapun kita berada. Kita membawa kerajaan Allah, kita adalah agen-agen Allah membawa keselamatan di dalam dunia ini. Dan kita tetap disuruh, kita tetap diperintahkan supaya tidak ragu tetapi setia. Dan kita mampu untuk mengatakan apapun yang terjadi
kepada hidupku asal itu dari Allah, itu adalah yang terbaik. Dan kita mengatakan bahwa Allah adalah Allah yang Maha Kuasa, yang tidak terduga. Dia mampu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita hadapi, jangan pernah kita meragukan kuasa dan kekuatannya. Apapun yang terjadi, suka dan duka, serahkanlah kepada Allah, maka Dia akan membimbingmu untuk menghadapinya dan membentukmu menjadi orang-orang suruhannya dan membuat engkau menjadi berkat dalam hidupmu di tengah-tengah dunia ini. Jadilah berkat di tengah-tengah dunia. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas firman yang kembali mengingatkan kami agar kami hidup percaya, setia, dan juga menggantungkan hidup kami kepada kehendak dan rencanamu. Hambamu Abraham, Bapak orang yang percaya, telah menerima berkat-Mu, menyatakan kehadiran-Mu dalam hidupnya, sehingga setiap orang yang percaya adalah anak-anak Abraham, anak-anak Tuhan. Ya Tuhan, bentuklah hidup kami menjadi anak-Mu, agar kami senantiasa bersyukur atas apa yang kami hadapi. Begitu juga Tuhan gereja-Mu, di mana saat ini kami memulai persekutuan dengan-Mu Tuhan di gereja-Mu. Terima kasih Tuhan waktu yang Kau berikan ini. Biarlah apa yang telah kami jalani selama masa-masa kesusahan di hari-hari yang lalu itu menjadi pelajaran bagi kami untuk mendekatkan diri kepadamu, bersekutu denganmu setiap hari seperti hamba-Mu Abraham yang mendirikan mezbah untuk menyembah-Mu, memuliakan-Mu. Kepadamu Tuhan kami serahkan seluruh pelayan, seluruh jemaat-Mu. Engkau Tuhan yang memberkati agar kami menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 720 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan
dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Kami seluruh pelayan HKBP se-Resort Serang mengucapkan Selamat Hari Minggu Horas. Namamu sandok moluwon gogdona marsagale boan sinondang tuna holomi asa margogo muse bahen maahu parhiteanmu pasu mabar Ale Tuhanku patuh